Ya kan juga itu sudah langsung automatically memperkecil marketnya gitu ya. Tapi juga memperbesar kesempatannya karena nggak semua restoran itu friendly. Misalnya nggak semua pakai panci titanium gitu kan. Apakah mereka benar ingredients-nya? Mungkin iya. Tapi apakah pancinya itu sesuai dengan yang seharusnya gitu kan? Nah, dengan misalnya memiliki memiliki ciri khas atau kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, automatically pasti orang balik. Yang kedua, produknya juga harus bicara untuk dirinya sendiri. Karena kan orang akan makan. Hanya ketika itu enak, orang akan rekomen. Kalau itu nggak enak, ya orang bagus nggak ngejelekin. Tapi dia juga bisa berhenti belanja. Jadi kita kehilangan customer. Makanya penting banget sebelum keluarin produk, itu ya coba dulu sama teman-teman yang memang ketahuan senang makan. Dan harus diterima masukannya. Karena kita bukan jualan buat kita yang makan. Gitu ya. Kita jualan untuk orang. Gitu. Iya. Nah, itu tuh penting tuh teman-teman ya. Jadi produk harus bicara untuk dirinya sendiri. Kemudian dari Mbak Erni Elniati, penentuan kadaluarsa makanan gimana sih caranya dari pengalamannya Dimas? Pertanyaan Iya, itu bagus susah ya. Itu susah karena saya pakai lab, fasilitas lab. Karena kan karena kita harus BPOM ya, BPOM. Dim? Iya. Betul, gitu ya. Tapi kurang lebih kan kita bisa kira-kira. Kuncinya tuh ada pada packaging sebetulnya. Selama packagingnya dia itu oke, tertutup rapat, terus cara dia penyimpanannya juga baik, mestinya dia akan lebih awet daripada ketika dia di packaging asal-asalan atau misalnya nggak rapet atau masih pas panas-panas ditutup gitu ya. Itu kan sebetulnya ya kita semua tahu lah gimana. Jadi ya jangan pas habis masak terus dimasukin ke wadah langsung ditutup rapet. Tadinya supaya panasnya diem. Jangan, nanti kan dia malah berembun terus jadi bau gitu ya makanannya kan. Nah itu dapat tips lagi tuh dari Dimas soal mengemas. Berarti kalau mengemas yang benar ya tunggu dulu suhu ruang ya, Dim ya? Tunggu dulu suhu ruang, wajib apapun itu. Ya, apapun itu. Ya. Nah, apalagi kalau misalnya teman-teman mungkin menggunakan plastik untuk mengemas. Plastik sendiri kan boleh kita ya, tahu boleh pakai plastik ya. Boleh banget pakai plastik asal itu dulu nunggu suhu ruang dulu ya, Dim ya. Iya, oke. Ya, nunggu suhu ruang dulu, terus kemudian kalau bisa juga divakum kemasannya supaya sekarang mesin vakum banyak kok, murah-murah juga banyak. Ya, banyak tuh yang ada 200 ribuan, 300 ribuan ya, Dim ya. Ya, ini sambil kita ngomongin kemasan nih, Dim, nanti Mbak Rena dari edukator Salad Master Indonesia dari Marisa Karuba Foundation juga akan sharing tentang gimana sih cara mengemas yang baik gitu ya. Terus kemudian mungkin Dimas juga bisa berbagi nih, Dim. Sekarang nih trennya apa sih pembeli tuh pengennya makanan yang kayak gimana, Dim? Yang masih laris tuh yang pedes-pedes ya, pedes-pedes. Aku nggak tahu boleh nggak sih? Boleh kan? Boleh tapi dibatasi. Oke, jadi ya mungkin yang agak menantang sedikit, yang agak menantang lah sedikit gitu ya. Kita bisa lihat mungkin orang juga ada bosennya di rumah, jadi pengen sesuatu yang challenging gitu, makan pedas. Lalu biasanya memang kalau dia pedas tuh di lidah kita memang lebih sensasinya tuh lebih ada gitu ya. Kemudian yang juga orang suka itu adalah makanan yang awet. Jadi misalnya dia bentuknya seperti dendeng kering gitu ya, atau bentuknya kayak rendang yang di slow cook, jadi masaknya lama. Nah, kenapa begitu? Awet, karena kan mereka biasanya juga belanja untuk stok gitu ya. Dengan adanya sekarang itu COVID juga kan pasti mereka jadi lebih banyak masak di rumah, tapi kan ada capeknya juga masak setiap hari gitu kan. Jadi sometimes punya emergency food tuh oke juga. Misalnya kayak produk yang saya keluarkan itu dia ya makanan hari-hari, tapi dia juga bisa jadi makanan yang bisa di stok kapan aja dengan hasil seperti baru dimasak gitu. Oke, ya. Nah, jadi ya kayak rendang kan
Maksudnya gini, kalau rendang itu kan misalnya rendang dari mana aja deh gitu ya. Misalnya rendang vegan sekarang juga udah banyak kalau nggak boleh makan daging merah, ya kan? Pakai nangka misalnya gitu ya. Nah, rendang ini kan karena dia dimasaknya sedemikian rupa, kalau dimasukin kulkas kan dimakan sekarang 3 hari lagi, 6 hari lagi sama rasanya gitu kan. Nah, itulah sebetulnya yang kita lagi bikin, tapi skalanya industri gitu. Oke, berarti masif ya kalau skalanya industri. Cukup masif sih, kalau boleh disupport sama teman-teman dari Marissa Cordoba Foundation, nanti aku boleh nitip forward WhatsApp kayak tadi. Atau jangan-jangan Dim boleh nggak nih? Siapa tahu teman-teman nih sebelum memulai usaha pingin jadi reseller dulu, boleh nggak sih? Oh boleh, boleh banget, boleh banget. Boleh banget. Kebetulan kita lagi mempersiapkan. Boleh banget. Itu malah lebih gampang lagi karena modalnya cuma punya freezer aja. Semuanya pengaturannya sudah diatur, bahkan persentase, terus poin, hadiah. Itu nanti diatur dalam suatu aplikasi yang bisa dicek setiap hari gitu. Jadi berapa penjualan hari ini, lalu malah kalau misalnya tergabung sama suatu produk yang punya backup company lebih besar gitu ya, backup marketingnya kan juga akan lebih besar, biaya marketingnya juga pasti lebih gede gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya mungkin banget dan possible banget kalau misalnya malah mau jadi reseller gitu. Itu market lain lagi. Nah iya, nah mungkin produknya yang produk dari Umara Group ini, frozen foodnya Dimas, lebih luas ya segmen pasarnya, nggak kayak kita yang autoimun kan memang spesifik ya Dim ya. Betul, spesifik misalnya banyak ininya, banyak ketentuannya, misalnya harus bebas 5P, harus bebas gluten. Nah produknya Dimas ini memang segmennya untuk umum nih, jadi akan lebih mudah menjual sebenarnya ya Dim ya. Iya, jadi makanya tergantung kepengennya gimana ya. Semua balik lagi tergantung keinginannya seperti apa, lalu lingkungannya, karena tadi kita mau coba untuk pakai social media yang tergampang ya, which is WhatsApp, ya dilihat lingkungannya sepertinya gimana. Kalau misalnya memang kayak, oh ada market nih teman-teman mungkin makan produksinya Dimas, itu lauk kita namanya. Produksi lauk kita, ya boleh banget, boleh banget. Kita sih justru dengan dengan tangan terbuka, terima kasih banget kalau misalnya kita bisa kerjasama, karena memang sebetulnya zaman sekarang yang terpenting itu adalah kita bisa punya suatu masukan tambahan, ya kan, yang dia juga bisa bersifat sebagai pemasukan utama gitu. Artinya kalau dia dalam bisnis modelnya itu nah harus cukup mudah untuk dilakukan, misalnya menjadi reseller. Tapi kalau misalnya dia mau jadi tamak, bagus juga buat teman-teman pemula ya. Gampang banget karena semuanya polanya udah jadi, polanya template-nya udah ada. Gitu. Udah nggak mikirin lagi. Ini signalnya nggak oke. Kayaknya nih harus aman. Keluar dulu sebentar ya, Dim. Boleh, Dim, sambil dilanjutin mungkin, Dim. Oh ya? Ya. Aman kok, Mbak. Tinggal pasang aja videonya. Oke, itu tinggal di-unmute. Ya, oke, sip. Welcome back. Oke, ini wah sayangnya jadi kehilangan chat nih, semua chatnya. Oke, kita lanjut dari komputer satunya. Nah, ada yang tanya nih, kalau reseller gimana caranya, Dim? Kalau reseller caranya gimana? Nanti bisa lihat di Instagram @laukita Indonesia. Di situ ada keterangannya juga. Kebetulan bulan September ini kita akan launching cukup besar
seru juga kalau misalnya bisa bergabung sebelumnya. Silakan tinggalkan nomor telepon, alamat, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat apakah di wilayah tersebut titik reseller masih available. Gitu. Jadi kita nggak bisa tuh dalam satu, misalnya kayak Kebayoran Baru ada 5 gitu, itu nggak bisa. Memang dia per titik itu didesain untuk diolah sesuai dengan marketnya gitu. Kurang lebih sih kalau pemasukan tambahannya bisa sekitar 7 sampai 15 juta per bulan. Oh ya, dari seorang reseller, Dim? Itu untung reseller, iya. Wow, iya, cukup minimal ya, minimal ya. Aku udah pernah juga sih ada yang dapat 50 juta juga udah ada. Itu penjualannya, omsetnya berapa, Dim? Omsetnya, penjualannya sendiri untuk bisa dapat reseller sebesar itu? Oke. Kalau dari sisi reseller itu kurang lebih 10%. Ya. Terus habis itu kalau nggak salah dia juga ada stokis, dia dapat reseller 5% atau ya 5%. Terus kalau dia stokis, dia punya freezer, dia investasi freezer, dia investasi produk, dia nanti akan dapat tambahan 10%. Jadi 15% nih kalau nggak salah budget. Oke. 15% totalnya. Tutup aja ya. Halo, Dim. Aduh. Ya. Dimas? Nah, ini sinyalnya gantian nih, gantian error kita ya. Sambil kita nungguin Dimas balik lagi, tadi saya merangkum apa yang pointer-pointer yang Dimas berikan ya untuk strategi pemasaran tahap awal. Jadi Dimas menyarankan untuk penggunaan WhatsApp justru ya. Kita desain tuh flyernya yang keren, terus udah gitu kita share deh dengan kata-kata yang menarik juga. Mungkin juga ada pertanyaan dari teman-teman ya, gimana sih cara desain flyer bagi yang banyak ya? Halo. Dimas, welcome back. Gantian. Gantian, oke. Iya. Ya, tadi barusan habis di-share ulang pointer-pointer dari Dimas tadi untuk pemasaran kita yang sederhana bisa lewat WhatsApp dulu broadcast ya, Dim ya. Terus kemudian fokus ke produk-produknya, jangan terlalu banyak kalau bisa ya. Terus kemudian produknya yang jelas harus enak, bicara untuk diri sendiri, produk itu sendiri. Terus juga lebih awet produknya, kemasannya juga oke. Terus sekarang trennya yang lagi hits adalah makanan pedas ya. Selalu ya, itu kayaknya dari dulu kayak gitu ya. Pedas tuh ya. Terus kemudian awet, slow cook, juga kering. Oke. Dim, ini kira-kira kenapa sih, apa yang menarik dari lauk kita sampai konsumen tuh beli lagi? Ini mungkin jadi tips juga buat teman-teman nih. Oh iya, sebetulnya pada dasarnya yang kita incar tuh adalah comfortable-ness-nya orang, yang orang tuh jadi nyaman ya kan. Jadi dia tuh sangat praktis. Yang kedua dia higienis, makanan kami tuh di packagingnya bagus banget, maksudnya bukannya narsis gitu, tapi kita benar-benar cari packaging yang terbaik supaya dia bisa menghasilkan kualitasnya juga seperti baru dimasak. Itu nggak gampang gitu ya, untuk bisa bikin suatu produksi yang masif tapi kualitasnya stabil dengan rasa yang stabil. Kita harus ingat ya, yang namanya masakan Indonesia tuh bumbunya banyak banget. Jadi misalnya kayak cabai sekilo kadang lebih pedes padahal kiloannya sama gitu. Ya tergantung. Kalau misal namanya cabe gitu kan, namanya kan itu kan hasil bumi dan kita benar-benar pakai ingredients itu. Jadi hal tersebut
Jadi hal tersebut sebetulnya yang menurut aku bikin orang tuh jadi nyaman dengan produk kita. Dan yang pasti secara penyimpanannya juga gampang, tinggal dimasukin ke freezer aja. Dan itu nggak bisa dikontaminasi karena packagingnya tuh sealed gitu. Jadi mau nanti di delivery-nya pakai ojek online, ataukah dia beli di supermarket, dia tahu bahwa produk yang dia beli itu tersertifikasi BPOM, halal, resmi, dan di packagingnya juga dengan baik. Gitu. Nih, sekarang gantian lagi nih, Dim. Hilang lagi nih, Dim. Halo? Gawat juga nih. Gawat juga nih sinyal malam ini. Banyak yang live kali. Iya. Rebutan. Tumben. Oke. Dim, supaya nggak penasaran nih, biar teman-teman juga lihat yang dimaksud packagingnya tuh praktis, kemudian higienis, penyimpanan mudah. Terus apalagi tadi Dim, item-itemnya? Ya intinya kita harus ya dia higienis, praktis, rasanya juga konsisten, enak gitu rasa kan. Konsisten. Oke. Jadi pada akhirnya kan orang jadi nyaman, dia tahu apa yang dibeli gitu loh. Oke. Nah itu mempertahankan rasa konsisten tuh gimana sih, Dim? Ya itu tadi Dimas bilang cabai sekilo itu kan pedesnya beda-beda, Dim. Jadi kontrolnya gimana supaya sama tuh? Sebetulnya itu memang gimana ya? Kalau kita kan per batch gitu ya, produksinya gede gitu ya. Jadi memang pas batch itu ya rasanya pasti konsisten gitu. Oke, tapi yang selanjutnya ya wajar-wajar aja karena takarannya juga pasti gitu sama, ya. tapi pasti ada sama banget semua. Jadi asinnya kan sama, manisnya sama, gurihnya sama. Biasanya sih cabe yang agak lebih. Cabenya, oke, iya. Dim, ini ada pertanyaan lagi dari mengatasi perang harga gimana dengan toko lain? Oke, mengatasi perang harga. Ini price sensitive sih. Sebetulnya kita paling gampang adalah either kita mau murah banget atau kita mahal banget gitu. Jadi silahkan menggunakan ingredients yang terbaik. Karena kayak produk aku dia bukan termasuk yang murah, tapi ingredientsnya terbaik gitu. Jadi tergantung aja ketika orang mau yang terbaik ya mereka akan bayar lebih. Tapi kalau memang mereka on budget gitu, ya pasti mereka akan cari yang termurah gitu kan. Jadi sebetulnya ya jangan main di tengah. Kalau main di tengah lawannya banyak. Oke. Nah itu kalau yang murah banget ya juga pertimbangkan nanti kita nggak bisa optimal di kualitas ya, Dim ya, pasti ya. Nggak bisa optimal di kualitas dan pastinya marginnya lebih kecil. Gitu. Ya, margin lebih kecil, terus target marketnya pasti orang-orang yang nggak masalah dengan kualitas kali ya, Dim ya. Iya, makanya semua tergantung dari produk yang mau kita jual. Gitu ya. Jadi kita harus tahu betul produk kita tuh seperti apa, siapa yang akan makan gitu ya. Kalau misalnya dia dimakan enaknya pakai nasi apa pakai bakmi gitu. Lalu apakah dia dimakan siang, apakah dia dimakan malam gitu. Kira-kira dimakan sama keluarga yang suka bapaknya apa ibunya gitu. Itu harus spesifik. Iya. Dim, boleh nggak dicontohin nih untuk lauk kita? Misalnya kayak gimana sih yang disebut praktis, higienis, penyimpanan baik, rasa konsisten? Ada nggak? Bentar mungkin ya. Kita undang aja langsung Mbak Rena ya. Kita undang aja langsung. Di kulkas. Boleh, ambil aja Dim. Bentar ya. Ya. Sambil kita juga undang ya Mbak Rena. Mbak Rena juga ada kan produk lauk kita ya Mbak Rena? Nah, ini ada pertanyaan juga dari Mbak Triana Tangsel. Saya termasuk yang doyan produknya lauk kita, enak pakai banget. Nah, ya. Oke. Mbak Rena, halo Mbak Rena. Selamat malam Mbak Rena, apa kabar? Halo. Baik, Marika. Oke. Iya, Mbak Rena, ini tadi kan Dimas sharing ya. Kita udah pasti tadi Mbak Rena juga ngikutin dong. Iya. Apa namanya? Pointer-pointer yang Dimas bagikan untuk teman-teman yang mau mulai usaha kuliner adalah produknya yang membuat si konsumen nyaman, Mbak. Pertama, kepraktisannya. Kedua, harus higienis.
kalau higienis berarti packagingnya harus menarik juga, terus kualitasnya stabil gitu ya Mbak ya. Terus mudah penyimpanannya juga, selain itu rasanya konsisten, enak. Mungkin pemanasannya juga atau konsumsinya juga nanti ada panduannya gitu. Nah ini Dimasnya udah datang nih. Ini nih contoh packagingnya. Oke. Jadi ini packagingnya yang kemasan tray atau yang agak besar. Ini 225 gram. 225 gram nih boneless, jadi daging aja gitu. Ini yang menunya ayam betutu Bali. Ini dari sisi harga sekitar 50 ribuan. Lalu, sorry 60 ribu, mungkin 60 ribu ya. Untuk berapa orang, Dim? Kalau beda-beda, kalau lapar banget bisa sendiri. Tapi 225 gram tuh biasanya bertiga lah. Oh, bertiga. Bertiga. Tapi kalau di sini sih bertiga berempat karena biasanya kita pakai riset juga, orang biasanya lauknya nggak cuma satu. Jadi dia punya beberapa lauk, ada sayuran juga, ada yang pakai. Terus ini ayam 100 gram. Cuman kalau ayam ada ekstra 20%, 120 gram. Nah ini biasanya untuk sekali makan 30 ribu. Oke. 30 ribu tuh harga jual. Jadi nanti kalau jadi reseller ya dapat dari untung, dipotong dari situ gitu. Oke. Ini kan ada nomor BPOM-nya. Ya kan? Ini nomor BPOM. Ya, ini logo halalnya. Lalu yang paling penting tuh di belakang sekarang juga sudah disediakan ada barcode. Ini pakai HP bisa disorot, nanti keluar apakah benar barcode ini sesuai dengan aslinya. Ini yang paling penting. Oke. Nah, kemasannya ya kan, yang tadi saya bilang kemasan yang terbaik. Ini saya buka di plastiknya, dia berlapis. Lalu ini keterangannya bisa di microwave, bisa ditumis, bisa dikukus, bisa direbus gitu. Mungkin nanti Mbak Rena bisa kasih lihat kalau ditumis juga gimana, pasti cepat banget pakai Salad Master. Ya. Lalu ini kemasannya ini ada plastiknya nih, nggak kelihatan kan? Oke. Ini mah pasti mesin vakumnya udah yang mahal punya nih. Ya Dim ya. Lumayan. Kita mesin vakumnya dari Eropa. Oke. Lalu kita untuk yang sachet. Sebentar ya. Oh, ada kemasan sachet juga? Saking rapetnya susah. Ada, ini 30 ribuan. Ini saking rapetnya bukanya juga lumayan susah. Nah, ini penyimpanannya di chiller ya? Penyimpanan di chiller, Dim. Ini frozen. Oh, frozen. Berarti ini di freezer? Iya. Oke. Nah, terus kalau misalnya di BPOM tuh biasanya kadar gizi ini penting nih. Ini juga orang supaya tahu ada lemak berapa, natrium berapa, karbohidrat berapa. Kalau ini kemasannya packagingnya dari Jepang. Ya. Jadi intinya penting banget tuh packaging harus kalau bisa kedap udara juga ya. Terus jangan lupa dimasukinnya ke dalam kemasan itu suhunya suhu ruang dulu ya Dim ya. Praktis banget ya Dim. Itu praktis banget ya. Udah ada petunjuknya juga cara konsumsinya gimana, cara manasinnya gimana. Ada lengkap. Ada lengkap semua. Iya. Mbak Rena nih, kita ke Mbak Rena ya Dim ya. Mungkin Mbak Rena udah bisa nunjukin gimana caranya yang dibilang Dimas praktis tuh. Bener nggak praktis, Mbak Rena? Iya, ini kebetulan dikirimi Dimas juga nih. Kemasannya yang tadi sachet ya Dim ya, ini ya. Yang 100 gram ya. Nah ini tadi aku keluarin aja sebentar di suhu ruang. Jadi aku taruh aja. Nah yang di sini udah aku siapin. Kemarin coba beberapa kali tuh sekalian. Jadi sekalian rebus sayur-sayuran. Jadi lauknya apa yang mau dipanaskan itu ya, terus dicampur aja. Nah kelebihannya ketika pakai Salad Master ini kan cepet banget karena panasnya sangat merata. Karena bahan dari Salad Master sendiri itu sudah food grade ya, bahkan medical grade ya. Jadi sudah nggak luntur ke makanan kita, sudah nggak korosif lagi, dan sayur-sayuran yang kita rebus dan makanan yang kita panaskan nanti itu nutrisinya
tidak berkurang gitu. Jadi nutrisinya bisa maksimal. Ya, biasanya rata-rata itu kalau menggunakan Salad Master itu kurang lebih 93% untuk nutrisinya. Nah, biar cepat ini langsung kita panaskan ya. Mbak Rena, ini masukin ke Salad Masternya dalam keadaan beku ya, Mbak ya? Tadi beku, nunggu Dimas sama Marisa ngobrol, tadi agak cair sedikit, tapi masih keras nih. Tapi artinya kalau kita mau manasin langsung aja juga bisa kan, Mbak? Dari keadaan beku bisa cepet itu? banget. Kemarin aku nyoba itu sekitar 7 menit ya. Oke, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan praktis ya, teman-teman. Praktis tuh, apa namanya, ya semuanya kita udah jelas tuh panduannya di kemasan. Terus kemudian ketika menyiapkan dan menyajikan ternyata memang segampang atau semudah yang tertera di kemasan. Ya, tadi Mbak Rena bilang, dari posisi beku sampai dengan apa terhidang aja bisa dinikmati itu hanya perlu 7 menit kurang lebih. Ya, 7 menitan lah. Aku coba ya. Nah, ini juga menggunakan apinya nggak besar ya. Jadi kecil ke sedang. Karena api itu juga bisa merusak nutrisi makanan yang kita masak. Jadi sebisa mungkin ketika memasak itu di bawah titik didih. Jadi misalkan sayur-sayuran itu nutrisinya nggak hilang gitu. Tadi juga masaknya nggak pakai air ini ya. Oke, ya. Ini tadi yang dimasukin ke dalam Salad Master ini beberapa menu lauk kita atau satu? Tadi satu aja. Oh, tadi satu. Oke. Kemarin itu Tapi aku coba beberapa menu masakan yang berbeda. Nah, itu rasanya nggak bercampur. Jadi kemarin itu ada rendang, ayam, terus beberapa sayuran gitu ya. Nah, ternyata nggak bercampur tuh rasanya. Ya. Ya ini memang. Karena ini cepat banget untuk untuk melalai sama sayurnya matang ya. Oke, ya. Nah, tanpa air sama sekali ya, Mbak ya? Ya, tanpa air. Nah, buat teman-teman biasanya saya kalau masak di frozennya itu lebih suka yang kecil-kecil, jadi sekali pakai gitu. Jadi teman-teman kalau besar disesuaikan aja. Jadi jangan buka tutup setelah dari freezer. Biasanya kan dibuka, misalkan kemasannya gede, diambil setengah. Habis gitu kan kena udara lagi. Nah, itu yang sebenarnya buka tutup itu yang kurang baik ya. Jadi kalau usahakan ketika frozen itu ya sesuai dengan pemakaian kita. Kalau memang kita pakainya dikit-dikit, kita pilih kemasan kecil, ataupun kalau kita masak sendiri, bikin masakan terus kita frozen. Nah, kita kemas aja sedikit-sedikit gitu. Tipsnya itu sih. Jadi nggak keluar masuk freezer ya, Mbak ya? Termasuk freezer itu bisa mempengaruhi kualitas juga, teman-teman ya. Makanya lauk kita juga dikemasnya kecil-kecil tuh, karena udah riset pastinya. Biasanya ini udah sekitar 4 menit ya, udah mau panas nih. Keluar. Kok hilang ya? Ada Mbak Rena. Oh, Dimas ada. Ini kemasan yang 100 gram ya, Dim, yang kecil-kecilnya? Iya, 100 gram, Mbak. Okay. Cukup banyak sih jadinya ya? Lumayan. Makanya ini aku campur sama sayur-sayur gitu. Itu apa yang dipanasin? Ini ayam kemangi. Makan pakai labu siam direbus enak banget tuh.
Ini pakai labu siam memang aku pasin. Nenek aku kalau makan pakai labu siam kayak gitu. Dia cocol pakai sambal. Ini labu Dia siam, cocol pakai sambal tapi tadi, sambalnya tomat. pedes palsu. Sambal-sambalan cuma asal nyocol aja. Nenekku udah tua, ada 95, 94. Oh, jadi ini kalau yang ayam kemangi nggak pedes ya, Dim ya? Pedes sedang. Jadi Sepedas lucu sedang. sih. Okay. Lucu. Oma aku itu dulu sempat nggak suka pedes sama sekali, nggak bisa. Tapi sekarang dia lagi ada kepengennya makan pedes gitu. Lucu sih. Karena dia suka nonton aku juga di TV kan. Jadi dia suka praktekin makan pedas gitu. Emang pedas itu sensasi yang lucu sih ya. Ya kan? Jadi mungkin dia juga bosen ya di rumah terus. Jadi dia coba-cobain aja makanan. Walaupun pedasnya dikit banget gitu. Dan masih oke ya? Masih tahan ya dengan pedasnya ya? Kalau oma aku masih. Tapi mungkin harus coba dulu sih. Iya. Lucu dia. Suka ngirimin foto-foto kalau lagi makan. Ada berapa menu sih, Dim? Di lauk kita? Kalau yang kecil, yang kemasan sachet, sekarang kita keluarin 6 dulu. Gitu. Yang lagi dipanasin sama Mbak Rena itu, di dalam salad master tuh kita cuma punya 6 varian. Ada yang pedas, ada yang sedang, ada yang pedas banget. Ya, ada yang pedas, ada yang nggak pedas, ada yang pedas banget. Lalu kita juga punya dalam tray itu 12 varian. Jadi lebih banyak jenisnya. Karena yang tray itu udah bisa dijual di supermarket juga. Kalau yang reseller kebanyakan jualnya yang sachet. Oh gitu. Karena kan dia murah belinya. Iya. Nanti harga jualnya 100.000 3. Kalau yang kecil ini juga ada kemasan besarnya berarti, Dim? Yang kecil ini? Ada. Oke, iya. Ya. Terjangkau banget ya, Dim ya? 100.000 3 ya? Oke. 100.000 3 kan biar nggak bosen juga kalau mau coba-coba yang lain. Jadi oke lah. Ya. Oke. Udah nggak sabar bisa juga nih. Kan gini, mungkin juga gini kan. Mungkin kalau yang serumah gitu, mungkin yang autoimun misalnya ibunya gitu ya. Lalu sebetulnya keluarganya udah nggak apa-apa juga makan yang sama. Tapi kadang-kadang kan mungkin pengen kasih sesuatu yang lain gitu, tapi nggak mau misalnya kontaminasi pancinya atau nggak mau kontaminasi pisau-pisaunya gitu kan. Betul. Itu kan punya makanan kayak gini juga, terus tidak mau misalnya beli makanan dari luar gitu. Nah ada kayak gini kan sebenarnya cukup praktis juga gitu kan. Iya. Dimas sendiri pakai salad master nggak di rumah? Pakai aku pakai banget karena aku kan juga makanannya macem-macem dan aku lagi senang masak juga, Mbak Yuta lagi senang masak. Iya. jadi bukan cuma makan ya, Dim? Justru aku lagi senang masak banget tapi simpel-simpel misalnya tumis sayur bawang putih. Cuman aku adanya yang gede ini aja, jadi udah bisa buat semua. Oke, itu enak tuh, bisa cemplung-cemplungin segala macem tuh, iya. Terus aku juga suka makan ini, aku suka makan rebus-rebusan, suka banget. Itu, aku tuh suka banget makan sup, suka banget. Sup buntut, aku suka, suka banget masak sup. Nah, kalau masak sup tuh pakai panci titanium, emang hasilnya beda sih. Beda ya, Dim? Padahal nggak dikasih macam-macam, bumbunya juga itu-itu aja, tapi rasanya nggak tahu kenapa beda ya, Dim ya? Beda, nggak tahu, mungkin dia punya ingredient lebih contain kali, lebih apa istilahnya uap-uap rasa-rasanya nggak kemana-mana gitu. Iya, terus memang kan yang kita khawatirkan tuh kan luruhan dari alat masaknya ya, mencemari makanan, makanya itu yang membuat rasa jadi berbeda tuh. Kalau salad master kan dia memang nggak tercemar, nggak mencemari makanan, ya, jadi rasanya beda banget. Oke. Sambil bisa ini ya, kita buka ya. Ini udah nih. Matang. Jadi cantik amat. Warnanya jadi malah lebih bagus daripada itu ya, Mbak? Yang aslinya warnanya keluar. Gila, seger banget ya. Seger. Wow. Ini tomatnya juga nggak ciut. Nggak layu ya? Nggak layu. Iya, emang. Udah.
Aku tuh kan suka banget makan pokcoy, sawi ya. Suka banget, itu hampir setiap hari tuh. Ya kan? Iya, hampir setiap hari tuh harus ada sayur di rumah. Kalau nggak sawi, kalau nggak pokcoy gitu-gitu. Aku tuh suka yang ada crunchy-crunchy-nya gitu, yang batangnya kalau digigit tuh dia kerces-kerces gitu. Udah. Nah, kalau panci titanium itu si kerces-kercesnya tuh bagian crunchy-nya tuh bener-bener crunchy banget. Rasa, iya. Iya. Nggak benyek Kadang-kadang ya, kan Dim, suka, jadinya. iya, kadang-kadang kalau masak pakai panci biasa, kelamaan dikit langsung layu kan. Iya, warnanya juga nggak kayak gini. Ini sih seger bagus banget loh. Warnanya. Gila. Kayak baru belanja dari supermarket. Iya. Bener tuh kan, udah mateng kan? Juga enak banget. Pasti. Iya. Itu tomatnya kayak nggak dimasak ya. Seger banget kayak ya. nggak dimasak. Nggak layu ya jadinya. Gila. Okay. Ini airnya dari yang apa? Ayamnya tadi keluar. Jadi sama bekas tadi cucian sayurnya aja. Jadi tomatnya kan keluar air juga. Ini malah jadi ada airnya nih sedikit. Oke. Nah itu juga dia jadi ayamnya agak steam sedikit ya. Iya. Oke, jadi memang keunggulan salad master ini juga kayak semi vakum ya. Jadi panasnya sangat merata karena bahannya stainless steel 316 titanium. Jadi benar-benar rata dan cepat. Jadi kita kalau masak itu ini ada katupnya di sini. Ini sudah dipatenkan oleh salad master. Nah, jadi untuk menjaga biar kita tuh masaknya nggak terlalu panas gitu apinya. Jadi pakainya yang kecil atau sedang. Jadinya ketika panasnya melebihi titik didih 87 derajat dia akan bunyi tik 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 tik. Nah, kita kecilin lagi. Jadinya masakan kita jadinya kita gampang gitu. Biasanya kan kita samping-samping ngapain gitu ya kalau masak-masak itu. Jadi kalau ada bunyi tik 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 gitu lah udah lari-lari deh pasti. Kecilin lagi. Iya, ini tuh penting banget ya. Ini salad master tuh buat kita yang autoimun terutama. Selain memang makanannya harus lebih banyak sayuran, terus kita juga kan konsumsi bone broth ya Mbak, kaldu tulang ya. Kaldu tulang tuh kalau nggak dimasak dengan alat masak yang benar, malah jadi meracuni tubuh kita, bukannya malah bikin sehat, malah meracuni tubuh. Dimas sih ada apresiasi dia slow dari... cook juga kan? Slow cook ya. Ada apresiasi dari Mbak Dila, itu vakumnya atau packagingnya lauk kita bagus banget. Makasih, emang yang the best ya, emang yang the best Dim ya pakainya. Iya, kita lumayan rewel gitu-gitunya. Nah, karena kemasan juga mempengaruhi rasa tuh nantinya. Iya, betul. Oke, ya. Mbak Rena mungkin bisa diceritain sedikit lagi tentang salad masternya. Nih kalau kan kita Marisa Keruba Foundation ada kerjasama ya dengan Salad Master Indonesia ya. Ya. Pastinya ada keuntungan-keuntungan kalau membeli lewat Marisa Keruba Foundation ya. Gimana Mbak Rena? Ya, nanti dibantu teman-teman yang mau tahu tentang salad master ataupun misalkan belum pernah melihat gimana sih cara kerjanya salad master, masaknya gimana sih gitu. Jadi mesti tahu juga memang kalau yang belum pernah cobain harus cobain dulu. Jadinya bisa kami demokan dan nanti sebenarnya bisa via Zoom juga banyak kelas-kelas dari salad master sendiri ataupun saya sering dari rumah mengadakan demo masak. Nah, itu nanti ketika pengen beli ataupun ini bisa untuk malam ini bisa menggunakan kodenya Dimas ya, Dim. Ya, bentar saya share ya. Iya, saya share nih kodenya. Tambahan. Nah, ini. Jadi, kalau yang mau beli salad master, tapi dengan menyebutkan kode promonya Dimas Back
Love Salad Master, nanti bisa menghubungi Mbak Rena Basuki, dapat hadiah ekstra produk Salad Master. Ya, ini cuman buat yang ada menyebutkan kode promo ini aja, Dimas Bag Love Salad Master. Boleh difoto nih layarnya nih. Asik banget. Oke, ya kita sehat harus bareng-bareng dong ya, Dim ya. Bener. Penting banget sekarang. Penting banget. Oke, Mbak Rena dan Dimas. Ya, thank you banget ya Mbak Rena udah sharing ini tips untuk memanaskan dengan atau memasak dengan Salad Master. Dim, kita ulang lagi apa yang Dimas sampaikan tadi bahwa untuk memulai usaha itu jangan takut ya, jangan takut untuk kita produksi dulu, nggak usah banyak-banyak, dimulai dari 1-2 produk aja ya Dim ya, fokus di situ, terus sudah gitu kita lihat responnya gimana dari teman-teman terdekat dulu, jangan produksi banyak dulu, terus taunya nanti responnya nggak sesuai dengan harapan kita, jadi tes dulu ya Dim ya, terus kemudian jangan lupa produknya itu memang harus kualitasnya bagus, terus memang harus enak supaya balik lagi. Seperti tadi ada yang tanya kan gimana caranya supaya pembelinya tuh datang lagi, ya itu harus enak. Memang produknya harus berbicara untuk dirinya sendiri. Terus kemudian harus lebih awet. Artinya memperhatikan betul kemasannya seperti apa. Ini contohnya tadi yang paling the best tuh udah diperlihatkan oleh Dimas produk lauk kita. Itu bisa jadi inspirasi sekali buat teman-teman yang mau memulai, yaitu contohnya di vakum. Tips memvakum juga tadi Dimas sudah share. Dimas nggak pelit ilmu, bilang bahwa nggak boleh dalam keadaan panas-panas ditutup. Jadi harus nunggu suhu ruang dulu. Terus kemudian tren makanan. Saat ini memang ada pedes-pedesnya ya. Itu kayaknya dari dulu yang pedes-pedes itu mau level 1 sampai level 50 juga itu dicari-cari ya. Oke, terus yang selanjutnya slow cook, juga makanan kering itu banyak sekali diminati oleh konsumen. Dan yang paling penting itu yang lauk kita bagikan kepada kita malam hari ini adalah bagaimana menciptakan kenyamanan dari konsumen. Gimana caranya nyaman itu, si konsumen nyaman? Pertama, produknya harus praktis. Praktis artinya ya nggak ribet ya, nggak ribet kalau mau manasin gampang, terus udah gitu penyimpanan juga gampang, ada panduannya di kemasan semuanya, terus higienis juga ya, higienis, packagingnya menarik, seperti tadi lauk kita, kemudian kualitasnya juga stabil. Nah tadi Dimas berbagi, misalkan kita untuk satu resep itu sama, cabenya padahal sama 1 kilo, tapi yang satu batch pertama bisa pedas banget, yang kedua batch selanjutnya belum tentu pedasnya sama. Gitu. Itu memang lazim terjadi sih, tapi yang penting lain-lainnya takarannya sama. Terus kemudian penyimpanannya juga harus baik, rasa juga harus konsisten enak ya. Terus kemudian mengatasi perang harga. Nah itu tadi Dimas sudah berbagi juga bahwa lebih baik kita jangan main di tengah-tengah. Kalau mau murah banget, mahal ya sekalian gitu ya. Jadi diperbaiki juga, dioptimalkan juga itunya kualitasnya, kemasannya, sehingga layak atau orang tuh membeli dengan harga lebih mahal juga nggak heran gitu ya. Mungkin itu ya Dim ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Tapi ini sih berdasarkan pengalaman aja. Artinya pasti nanti ketika menjalankan ada penyesuaian yang fit sama diri kita, personality kita, fit sama bisnis kita, fit sama produk kita, fit sama market kita. Jadi kalau misalnya bisa bisa mendapatkan marketnya, maka disitulah kita bisa bermain dari sisi produksi menu-menu baru gitu ya, memperkenalkan bisnis-bisnis misalnya mau dijadikan reseller gitu, silahkan aja. Oke. And good luck, selalu berdoa, berusaha,
Kalau saya punya 3. Doa, usaha, paksa. Oh, Nggak yang boleh 3 doa, paksa. usaha, pasrah. Nggak boleh. Doa, usaha, paksa. Oke. Iya, Kita iya, harus iya, memaksakan, kita kalau kalau kita mau keluar dari suatu situasi atau kita mau menciptakan situasi yang baru, maka kita harus memaksakan hal tersebut agar terjadi kepada kita. Itu namanya kita berusaha sampai mentok, sampai maksimal. Nah, disitulah kita memaksakan suatu keinginan itu supaya benar-benar mudah-mudahan berhasil. Amin. Doa, usaha, paksa tuh teman-teman, tuh kata Dimas ya, supaya bisa sukses seperti Dimas. Ya kita masih punya 5 menit lagi nih sebenarnya teman-teman. Kalau mau mengajukan pertanyaan ke Dimas silakan. Sambil mungkin Dimas bisa sampaikan juga untuk teman-teman autoimun yang sekarang lagi down nih, yang lagi down. Pertama mungkin down karena lebih banyak di rumah, terus kemudian menuju atau membiasakan diri berpola hidup sehat, adaptasinya memang nggak mudah ya, Din ya. Jadi kan kalau mau sehat tuh bukan perkara instan. Jadi emang harus kita konsisten berpola hidup sehat. Di tengah pandemi ini banyak juga teman-teman yang down karena selain aktivitas lebih terbatas juga nggak bisa ke dokter, mengakses obat-obatan juga lebih susah. Nah ini gimana Dim? Mungkin Dimas ada motivasi dari Dimas yang bisa bikin teman-teman bangkit. Oke, terima kasih kesempatannya. Pertama-tama, aku harusnya dari tadi sih mengucapkan terima kasih buat Marisa Cordoba Foundation dan timnya juga, Mbak Rena juga, untuk kesempatan ngobrol hari ini, sharing-sharing. Of course, selalu membahagiakan kalau kita bisa sharing hal-hal yang positif di tengah banyaknya negativity yang beredar di luar sana gitu ya. Artinya kan ini kondisi-kondisi global. Jadi kita nggak sendiri gitu. Itu sih yang pertama, bahwa we're not alone. Everybody is fighting a battle. Ataukah dengan autoimun ataukah tidak gitu ya. Artinya ini challenging untuk semua orang. Untung sekarang aku udah bisa cerita sih sedikit bagaimana cara aku mencoba untuk melewati pandemi ini sewaras mungkin gitu ya. Karena yang penting tuh itu. Yang penting tuh kita menjaga kewarasan kita, logika kita, supaya kita bisa move on gitu ya, sama satu situasi yang nggak enak. So basically awal-awal pandemi aku juga sebagai business owner, kita banyak mengalami kerugian, kita banyak patah semangat juga, putus asa juga, banyak juga karyawan kita yang harus kita kita berikan pengertian mengenai situasi ini. It's not easy untuk business owners, jadi tolong juga dimengerti ya bahwa memang bisnis tuh ya berbeda iklimnya. Yang kedua, aku coba untuk lebih berpasrah sebagai orang yang percaya agama, percaya Tuhan ya. Aku percaya. Kebetulan aku juga baru pulang umroh persis 2 minggu sebelum pandemi ini dinyatakan global gitu ya, as a pandemi. Jadi doa aku tuh, aku juga selalu cerita ini kalau lagi sharing. Doa aku tuh adalah begini, bahwa ya Allah, terima kasih atas semua kesempatan ini. Saya akan memberikan semua yang terbaik yang bisa saya berikan. Dan saya akan ketuk semua pintu. Ya udah, kalau pintu itu belum dibuka, ya saya akan ketuk pintu setelahnya. Artinya saya akan berusaha terus sampai saya diizinkan masuk ke dalam pintu yang lebih baik gitu. Nah, dari pegangan itu sebetulnya akhirnya aku jadi percaya bahwa bahwa pandemi ini diberikan kepada kita untuk kita menguji diri kita juga. Bagaimana kita bisa menghadapi suatu situasi seperti ini. Ini situasi yang langka dan kita beruntung. Karena kalau kita bisa melewati ini, berarti kita akan bisa melewati banyak hal yang lebih biasa dari ini semua. Kita bisa cerita sama orang bahwa, I survived 2020, the crazy coronavirus pandemic gitu ya. I survived it, bahkan saya menjadi orang yang lebih baik. Dan di situ malah bisa punya usaha baru, punya teman-teman baru gitu ya. Walaupun mungkin ketemuannya lewat Zoom atau online, tapi coba dari situ juga saya belajar. Coba untuk do something new every day and try to achieve sesuatu.
cobalah untuk memulai atau mencoba sesuatu hal baru dan selalu set standar untuk diri kita sendiri yang nggak usah terlalu gimana. Kalau aku misalnya bersepeda gitu, Mbak Marisa. Buat aku tuh mental health aku berubah banget karena everyday aku tuh orangnya nggak bangun pagi. Sekarang aku harus bangun kayak jam sekarang aku udah ngantuk karena aku bangun tuh jam 3:30 pagi setiap hari untuk goes gitu. Jadi dan itu tuh aku coba untuk selalu achieve target yang lebih dari yang sebelumnya. Misalnya hari ini aku 10 kilo, besok aku 15, besok aku 17 kilo. You know, small steps, tapi itu signifikan untuk aku gitu, bukan untuk orang lain. Kecil-kecil aja gitu. Lalu misalnya hari ini aku baru pulang tadi pagi, itu aku goes ke Bukit Sentul gitu ya, nanjak 12 kilo. Itu berat banget, Mbak. 1 jam full aku nanjak. Jujur aja, itu aku banyak banget doubts di kepalaku yang mental yang oke, stop. Karena supir aku ngikutin juga di belakang gitu. Itu aku ada yang kayak, aduh, apa gue taruh aja ya sepeda gue ya. Aduh, enakan jalan sih. You know, kita jadi berkecamuk sama diri kita sendiri. But that challenge, when I achieve it, itu sesuatu yang aku juga sampai sekarang, gila, gue nanjak loh tadi, gokil. Wow. And it makes me feel good gitu ya. And that's very important. It's for you to feel good about yourself gitu ya. Jadi apapun yang mau kita kerjakan, apakah itu mau memulai bisnis baru, apakah itu masak resep baru, misalnya dengan panci baru, you know, itu harus make us feel better. Karena at the end of the day, pada akhirnya itu adalah perasaan yang nggak ada harganya. Misalnya, gimana sih Mbak cara ngehargain atau nge-value dari sisi materi? Aku bisa nanjak 1 kilo, yang ada aku tuh capek kan. Tapi kan perasaan itu nggak terbayar gitu loh. Perasaan itu nggak terbayar. Jadi sebetulnya sesuatu yang bisa kita lakukan sendiri, yang kita bisa pada kapasitas kita untuk melakukan. Mungkin ya, misalnya aku kasih, kalau mamaku sih belum tembus, tapi kalau aku biasanya kasih rekomend. Coba deh mulai ngelukis, coba deh mulai ngegambar. Coba misalnya mulai menyulam, misalnya gitu ya. Hal-hal yang bisa dilakukan. Atau mulai masak. Kalau mau lebih ambisius, mulai berbisnis gitu ya. Atau misalnya yang paling juga mudah, karena tergabung dengan Marisa Cordoba Foundation misalnya, adalah to empower people melalui postingan-postingan social media yang positif. Karena whatever journey yang you lagi hadapi, pasti di luar sana ada orang yang mirip-mirip menghadapi journey yang sama, yang merasa sendiri. Dengan hadirnya Mbak Marisa, Mbak sharing, Mbak open melalui buku, dan Mbak membuka diri, sebetulnya kan banyak orang-orang yang bisa relate dengan apa yang terjadi dengan Mbak. Walaupun dia lebih macam-macam dengan jenis yang dari pesannya Dimas, bahwa seorang Dimas juga ternyata melalui pandemi tuh diuji ya, Dim ya. Siapa bilang sangat. Itu aku diuji dari berbagai macam sisi. Dari sisi ketahanan mental aku juga kan sekarang jadi susah ketemu sama mamaku, ketemu sama nenekku. Aku selalu sebut dia, kita dekat sekali gitu, dan aku memang yang ngurusin mereka. Jadi hal-hal kayak gitu aku juga jadi lebih worried, aku lebih takut karena mamaku juga pernah stroke, pernah brain surgery, nenekku udah 95. Aku juga jadi takut gitu ya. Tapi aku coba untuk membekali diriku dengan apa yang aku mampu. Misalnya ya udah punya rapid test di rumah. Ya orang mau percaya, orang enggak, tapi aku merasa terbekali gitu ya. And it makes me feel safer. Aku selalu punya semprotan, disinfektan, aku punya masker berbagai macam jenis gitu ya. Mencoba untuk meminimalisasi, kalau meeting aku selalu buka jendela. Kalau aku memang masih harus meeting dengan orang, aku buka jendela gitu. Dan kita selalu aku selalu coba update dengan berita-berita terbaru karena itu penting juga sih, kita harus tahu what's going on gitu. Ya, tapi juga bukan dengan kita baca berita atau dengerin berita kita jadi parno ya, Din ya.
Oh iya, tentu ada lah Mbak, tentu ada Parno. Tapi sebetulnya yang sering bikin Parno tuh WhatsApp forwardan yang tadi Mbak tuh orang-orang stop broadcast gitu ya. Please gunakan Google yang ada di handphone kita juga untuk recheck every news. It's very important, it's very crucial. Kita mendapatkan berita dan data yang paling tepat. Jadi itu tidak akan menyebabkan stres-stres tambahan yang nggak perlu gitu. Oke, benar banget. Jadi yang pertama Dimas bilang tadi kita tuh nggak sendiri. Jadi kita takut menghadapi ini wajar ya, wajar banget. Tapi bukan berarti kemudian kita jadi larut, merasa ini seolah-olah kita tuh yang paling yang paling diuji. Padahal enggak loh, di seluruh dunia nih kita lagi diuji. Sama, kita semua punya ujiannya masing-masing, termasuk Dimas juga. Tadi Dimas cerita, termasuk usahanya pun ada terdampak, tapi namanya Dimas tadi dia bilang ada 3 hal, doa, usaha, paksa. Bodoh amat, pokoknya yang penting semua pintu gue ketok ya Dim ya. Sampai itu juga dibawa di doanya waktu di Tanah Suci ya ketika umroh. Kemudian bagaimana melewati pandemi ini sewaras mungkin, yaitu Dimas achieve set goals, kemudian berusaha meraihnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membuat diri kita merasa lebih baik. Tentunya. Iya, misalnya sorry Mbak, tambahan ya. Misalnya, keterbatasan misalnya olahraga di luar dan segala macam. Ya. Ya kan, itu misalnya susah gitu ya. Mungkin yang bisa dilakukan menulis suatu pengalaman setiap hari gitu ya. Nanti nggak terasa pandeminya 1 tahun udah 365 halaman loh. Jadi kan tiba-tiba udah punya buku. Ya? Udah jadi buku. Tapi nggak terasa. Bisa di-share. Benar. Atau setiap hari coba masak sesuatu yang baru dan dicatat. Tiba-tiba udah punya buku resep. Benar tuh, iya. Masak. Dan sekarang semua mudah Mbak. Mau jualannya via online, via digital, nggak perlu banyak biaya. Benar. Banyak cost yang bisa kita minimalisir di era digital sekarang ini justru. Terus yang paling kata-katanya Dimas yang paling membuat saya bergetar adalah bahwa sebetulnya ini masa-masa di mana kita tuh jadi orang-orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena kapan lagi ya kejadian kayak gini ya? Ini ujian terberat untuk semua orang. Terus kalau kita bisa melalui masa tergila ini, pasti kita punya daya tahan atau daya lenting atau resiliensi yang lebih baik untuk menghadapi ujian-ujian selanjutnya. Nah, ini yang luar biasa yang Dimas bagikan ke kita. Dan benar, Dim, ketika kita memutuskan untuk membuka diri. Kita membagikan kisah kita bagaimana kita tuh bangkit dari keadaan terpuruk. Sebenarnya yang paling beruntung adalah kita yang berbagi. Energinya dapat lebih banyak dari sekitar kita. Itu luar biasa. Nggak tergantikan, nggak terbayarkan lah Dim dengan yang lain-lain. Oke, teman-teman, ini kita tidak terasa sudah hampir sampai di penghujung acara ya. Saya mengundang teman-teman untuk mengaktifkan videonya untuk kita mengabadikan momen bersama Dimas dan juga Mbak Rena. Silakan teman-teman. Oke, kita foto dengan Dimas Back. Silakan dibuka videonya ya. Halo semua, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ini dari awal sampai akhir pada selesai. Oke. Yang semuanya dong, buka dong ininya. Videonya ya. Terus jangan lupa berikan senyuman terbaik. Ingat kata Prof. Iris dan Prof. Aru bahwa senyum itu mengoptimalkan sistem imun tubuh kita, ya. Oke, sekarang berikan senyuman terbaik. Saya akan ambil 2 kali gambar, terus kita say happy, gitu ya. Oke, 1, 2, 3, happy. Satu lagi, sekali lagi. Say happy. Oke, teman-teman. Aduh, senang banget ya, Dim. Terima kasih banyak, Dim, sudah mau meluangkan waktu. Iya, sama-sama. Dengan senang hati, Mbak Marisa dan teman-teman. Iya, terima kasih juga kepada
para pendukung Umara Group, kemudian Salat Master Indonesia. Kita tidak lupa kita doakan juga ya untuk Dimas dan juga Mbak Rena agar senantiasa dikaruniai keberlimpahan dan keberkahan serta kesempatan untuk bertemu lagi dengan kita. Terima kasih juga ya kepada semua peserta. Semoga silaturahmi kita dapat terus berlanjut di webinar-webinar selanjutnya. Teman-teman, saya Marisa Kardoba izin undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Makasih ya semuanya. Salam semua. Makasih semua. Terima kasih semuanya. Mas Marisa, Mbak Rena. Mari Mbak, thank you. Thank you. Semuanya, Mbak MC, Mas Dimas, Mbak Rena. Terima kasih.